Anda kembali menyaksikan News on the Spot. Pemirsa, penyidik Bareskrim akan segera menetapkan tersangka kebakaran Kejagung. Dan untuk mengetahui update terkini, kita langsung bergabung dengan Anggita Wulandewi dan juru kamera Irham Andriaji langsung dari Mabes Polri Jakarta. Iya, Anggita, ini kapan rencananya Polri akan menetapkan tersangka dalam kasus terbakarnya gedung Kejaksaan Agung ini? Ya, tadi pagi saya sempat menghubungi Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Awi Setiono, di mana ia mengatakan penyidik Bareskrim Polri akan segera mengungkap tersangka pelaku pembakaran gedung Kejaksaan Agung dalam waktu dekat, di mana informasi yang ia dapatkan dari penyidik Bareskrim mengatakan bahwa besok pada hari Rabu akan dilakukan gelar atau ekspos kasus di hadapan Jaksa Penuntut Umum. Dan nantinya setelah penyidik Bareskrim mengadakan gelar kasus tersebut, kepolisian akan segera melakukan penetapan tersangka atas kasus pembakaran gedung Kejaksaan Agung. Sebelumnya hampir seminggu yang lalu, kepolisian sendiri mengatakan akan menetapkan tersangka tersebut pada pekan lalu, namun ternyata diundur dan baru akan dilakukan esok hari. Terkait kasus ini, polisi sendiri sudah melakukan beberapa kali olah TKP dan juga memeriksa ratusan orang terkait dengan peristiwa kebakaran gedung Kejaksaan Agung tersebut, di mana pada bulan Agustus dilakukan prarekonstruksi, di mana kepolisian menghadirkan sejumlah orang yang diduga berada di lokasi tempat kejadian api berasal. Setelahnya Bareskrim Polri menaikkan status penanganan kasus menjadi ke tingkat penyidikan setelah ditemukan dugaan tindak pidana dalam peristiwa kebakaran gedung Kejaksaan Agung. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan bahwa kejadian kebakaran di gedung tersebut bukan disebabkan oleh arus pendek atau korsleting listrik, melainkan oleh nyala api yang terbuka. Kemudian pada Kamis 1 Oktober lalu, Bareskrim Polri melakukan ekspos kasus atau P16 bersama dengan tim jaksa peneliti dari Kejaksaan Agung RI. Namun dalam gelar atau ekspos kasus tersebut, penyidik masih belum menetapkan tersangka. Sebulan berjalannya kasus ini, kepolisian sendiri mengatakan bahwa tidak ada kendala yang ditemukan dalam proses penyidikan, di mana Awi Setiono mengatakan proses penyidikan yang panjang ini disebut dikarenakan banyaknya saksi yang diperiksa dalam kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung. Rolando. Ya, itu tentang kasus kebakaran gedung Kejagung. Nah, kita ke informasi lainnya ini, Anggita, kami mendapatkan informasi tim penyidik Bareskrim Polri juga ini rencananya memanggil Danjen Kopassus Maijen Purnawirawan Sunarko. Nah, ini terkait dengan kepemilikan senjata api. Nah, seperti apa informasinya, Anggita? Ya, betul, Sunarko hari ini memenuhi jadwal pemeriksaan di Bareskrim Polri, di mana tadi ia tiba sekitar pukul 9 lewat, dan ini merupakan penjadwalan ulang terhadap Sunarko, di mana awalnya ia mendapatkan pemanggilan pertama pada Jumat pekan lalu, namun tidak dapat hadir. Panggilan pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan kepastian hukum kepada Sunarko terkait kasusnya. Hingga saat ini Sunarko sendiri masih menjalani pemeriksaan dan kami juga masih menunggu update dari pemeriksaan yang dijalaninya hari ini. Kita mereview sedikit terkait dengan kasus yang menyeret Sunarko ini, Rolando. Setahun yang lalu, mantan Menko Polhukam Wiranto mengumumkan Sunarko sebagai tersangka dalam kasus kepemilikan senjata ilegal 21 Mei 2019, di mana dalam kasusnya Sunarko ini diduga menyelundupkan senjata api ilegal dari Aceh untuk digunakan pada peristiwa kerusuhan 22 Mei 2019 lalu. Sunarko kemudian ditetapkan sebagai tersangka karena dinilai mengancam keamanan nasional dengan kepemilikan senjata api ilegal yang ia miliki. Sunarko juga sempat menjalani masa tahanan, namun polisi kemudian mengabulkan permohonan penangguhan penahanan Sunarko yang diajukan dengan penjamin, yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan juga Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto serta 102 orang purnawirawan TNI dan juga Polri. Terkait dengan hasil pemeriksaan dari Sunarko hari ini, kami akan terus mengupdate-nya kepada Anda, Rolando. Untuk sementara kembali dulu ke Anda di studio.
Baik Anggita, kami nantikan update selanjutnya terkait dengan pemanggilan ya dari Barreskrim Polri terhadap Maijen Purnawirawan Sunarko. Terima kasih Anggita atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, demikian tadi laporan dari rekan Anggita Wulandewi dan juru kamera Ilham Andriaji langsung dari Mabes Polri Jakarta.